一剑。这也太狠了吧！看来上次不是许多，难道我说错了？ Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Pada episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dongeng series yang berjudul Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Pada episode sebelumnya, Qin Chen dihadang oleh dua cecunguk yang sok kuat, yaitu Tuan Muda Feng dan kakaknya Su Wang, karena ia ingin membalas dendam kepada Qin Chen. Su Wang mengatakan kalau ia sudah lama di sana hanya untuk menunggu Qin Chen keluar. Su Wang tahu kalau Qin Chen adalah orang yang pertama berani bersikap sombong di hadapannya. Dan ia juga tahu kalau Qin Chen memiliki pendamping wanita cantik. Ia meminta Qin Chen untuk memanggil Nona Xian agar ia bisa melihatnya. Lalu Qin Chen berkata kepadanya kalau ia meminta Su Wang berlutut dan meminta ampun kepadanya, dan Qin Chen mungkin bisa mempertimbangkan untuk mengampuni kesalahannya. Kalau tidak, ia akan bertindak dengan kejam. Semua orang yang melihatnya tahu kalau yang di sana ada Su Wang dari lembah pedang yang terkenal dengan kekuatannya, dan kenapa ada orang yang menyinggungnya. Seketika, Su Wang pun langsung mengeluarkan tekniknya untuk menyerang Qin Chen. Lord Qin Chen pun terperangkap terkena teknik Su Wang. Su Wang mengira kalau Qin Chen ternyata sangat lemah, namun Qin Chen dengan begitu mudah mematahkan serangannya. Lalu Qin Chen pun mengkonternya dan membuat Su Wang terluka dan tak berdaya, dan membuat Tuan Muda Feng terkejut dan ketakutan. 现在看来，一剑。 Qin Chen menghampiri Su Wang dan mengatakan kalau dirinya memang tidak ingin membuat masalah dengannya. Namun karena mereka memaksanya, jadi Qin Chen terpaksa membuat pelajaran kepadanya. Qin Chen pun memasukkan batu roh ke mulut Su Wang dan menamparnya bolak-balik. 这也太狠了吧！ Qin Chen juga langsung mencekik dan menampar wajah Tuan Muda Feng yang tidak kapok mengganggunya. Ia memperingatkan kepada mereka berdua jika membuat masalah lagi kepadanya, Qin Chen tidak lagi melepaskannya. Mereka berdua pun langsung pergi dengan wajah babak belur. Tak lama kemudian, Qin Chen pergi ke Menara Iblis. Lalu ia bertemu dengan Yu Dao yang sedang berjalan-jalan. Ia tahu kalau kedatangan Qin Chen untuk memeriksa Menara Pedang Iblis. Ia juga mengatakan dengan kemampuan Qin Chen tidak mungkin melewatkan warisan pedang iblis. Ia menjelaskan meski warisan pedang iblis dibuka, akan ada ujian praktisi untuk memasukinya. Namun dengan kemampuan Qin Chen pasti sangat mudah. Di saat bersamaan datanglah kakak Yu Dao yaitu Ye Wuming. Ia tahu kalau Qin Chen adalah orang yang ia ceritakan sebelumnya kepadanya. Qin Chen sangat kagum dengan Yu Wuming yang masih begitu muda namun memiliki nafas yang mengerikan. Dan setidaknya sudah berada di ranah Martial King tahap menengah. Yu Dao juga menjelaskan kepada kakaknya kalau Qin Chen lah yang sebelumnya memberi pelajaran kepada Fu Chenyun. Ia juga memperkenalkan kakaknya kepada Qin Chen. Ye Wei-ming sedikit sombong dan ia tahu meski Qin Chen menyanjung aula penegak hukum juga tidak terlihat baik di hadapannya. Yu Dao memberitahu kepada Qin Chen kalau kakaknya memang memiliki temperamen seperti itu dan meminta Qin Chen untuk jangan tersinggung kepadanya. Qin Chen berkata kalau Ye Wuming menilai orang lain sesuka hati, juga bukan seorang pahlawan. Qin Chen pun memilih berpamitan dan pergi dari tempat tersebut. Sebelum pergi, Yu Dao memberitahu kepada Qin Chen kalau tetua Fu Yongji dari keluarga Sheng sudah tiba di kota Yaojian. Dan ia meminta Qin Chen untuk berhati-hati karena mereka sedang mencarinya. Lalu Qin Chen berterima kasih kepadanya dan ia juga berkata jika mereka mau mencari dirinya, biarkan saja. Setelah Qin Chen pergi, Yu Dao bertanya kepada kakaknya kenapa ia berkata seperti itu kepada Qin Chen. Kakaknya pun menarik kembali perkataan Yu Dao. Dan ia tahu kalau Qin Chen sangat menarik. Yu Dao mengerti ternyata kakaknya tersenyum kepada Qin Chen. Bahkan yang ia tahu murid unggulan dari sekte pedang iblis juga tidak akan mendapat pujian dari kakaknya. Lalu di sisi lain, Su Wang sangat kesal dengan adiknya karena sudah membuat malu dirinya yang sudah dihina oleh Qin Chen. Adiknya pun baru tahu kalau Qin Chen ternyata memiliki kemampuan yang sangat hebat.
Dan ia meminta kakaknya untuk melupakannya saja. Namun kakaknya tidak mau karena ia sudah dihina oleh Qin Chen dan ia tidak bisa membiarkan semua yang telah terjadi kepadanya. Ia tahu kota Yaojian adalah wilayah sekte pedang iblis dan ia tidak mau orang luar bisa sesombong seperti Qin Chen. Dan kedatangannya ke sekte pedang iblis sebagai perwakilan lembah pedang untuk mendukung murid unggulan Tuan Han Fei untuk merebut posisi sekte pedang iblis, dan sekarang Tuan Han Fei telah menerimanya. Jika mereka setuju bertindak, mana mungkin Qin Chen bisa hidup. Adiknya tahu kalau murid unggulan Han Fei adalah orang yang diharapkan menjadi ketua sekte pedang iblis di masa depannya. Dan ia meminta kakaknya untuk ikut membawa bersamanya. Dan ia juga bersedia mendukung Tuan Han Fei. Akan tetapi kakaknya langsung menendang Tuan Muda Feng dan meminta untuk pergi dari hadapannya. Beberapa waktu kemudian, Suwang pergi ke kediaman sekte pedang iblis. Pengawal di sana pun tahu kalau yang datang adalah Suwang dan ia pun langsung membawa masuk Suwang untuk menemui Tuan Han Fei. Sesampainya di sana ia memberi hormat kepada Tuan Han Fei. Tetua Han Fei tahu kalau Suwang adalah murid tertua lembah pedang. Dan ia meminta Suwang untuk jangan sungkan dan memberi hormat kepadanya. Lalu bagaimana keseruannya, Mimin akan bahas di episode mendatang. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.